pagi adik-adik, selamat berjumpa kembali dalam sekolah minggu online pada hari ini. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, mari kita awali dengan nyanyi bersama. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus lamanya, serta Yesus lamanya. Adik-adik terkasih, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas rahmat dan belas kasih-Mu pada hari ini Engkau tetap bersama kami. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai kegiatan kami. Kiranya Engkau selalu hadir bersama kami. Semoga kegiatan kami hari ini menjadi terbaik bagimu untuk memuliakan nama-Mu. Engkau kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik yang terkasih, hari ini bacaan kita diambil dari Injil Lukas. Pada hari Sabat sesudah Yesus dimakamkan, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka murah. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Dan beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat." Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya akan segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab-kitab Nabi.
Sementara itu, mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka mendesaknya dengan sangat, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam, lalu dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenali Dia. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama-sama bersama teman-teman mereka. Kata mereka kepada kedua murid itu, "Sungguh Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua murid itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah sabda Tuhan. Adik-adik yang terkasih, tadi kita sudah mendengarkan bacaan Injil Lukas bab 24 ayat 35 sampai 48. Sebelum Suster memberikan renungan, Suster mau memberikan gambar. Nanti silahkan melihat, arahkan pandangan pada 4 titik hitam di tengah-tengah gambar selama kira-kira 15 detik. Setelah itu tutup matamu dan biarkan tertutup sampai gambarnya muncul. Apakah yang kamu lihat? Dilihat 4 titik hitam. Setelah itu tutup matamu dan lihat wajah siapa yang kalian lihat. Nah, adik-adik yang terkasih, tadi dalam kitab suci Injil Lukas, siapa yang masih ingat ceritanya tadi? Coba sebutkan apa isi cerita tadi atau judulnya saja. Yesus menampakkan diri kepada 2 orang murid yang sedang berjalan ke Emmaus. Nah, coba adik-adik bayangkan perasaan para murid saat itu. Mereka kecewa, cemas, bingung, sedih, dan takut. Sosok guru yang mereka agungkan wafat, mengenaskan di kayu salib. Segala harapan mendadak musnah, dan mereka pun berniat kembali ke lingkungan atau kampung mereka masing-masing. Keraguan-raguan para murid akan kebangkitan Kristus menunjukkan bahwa mereka tidak percaya pada isi kitab suci dan akan semua perkataan Yesus sebelum peristiwa penyaliban itu. Namun, keraguan para murid itu memberikan kepastian yang kuat bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit. Kisah penampakan Yesus kepada para murid yang juga selalu berulang-ulang adalah perjamuan makan. Dalam perjalanan 2 murid ke Emmaus, mula-mula mereka tidak mengenali Yesus
yang sedang berbicara dengan mereka. Dalam sekejap, duka dan keraguan para murid itu berubah menjadi sukacita besar. Hati mereka pun berkobar-kobar setelah Yesus bertemu dengan mereka. Pada mulanya mereka ragu karena Yesus gurunya dikira hantu. Dalam hati mereka masih tersimpan harapan yang dalam bahwa gurunya adalah sosok Mesias yang akan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Namun apa yang mereka pikirkan sama sekali salah. Mesias di sini adalah pemimpin rohani yang akan membebaskan manusia dari dosa manusia. Yesus memperlihatkan luka-lukanya dan dirinya bukan hantu sebagaimana mereka bayangkan. Yesus memperlihatkan tangan dan kakinya dengan bekas-bekas penyalipan, bahkan mengundang mereka untuk merabanya. Kita bacaan minggu kemarin, Thomas yang tidak percaya disuruh memasukkan jarinya ke dalam bekas luka. Apa yang Yesus perlihatkan adalah agar mereka berani menjadi saksi dari semuanya itu. Maka adik-adik yang terkasih, kita juga diharapkan oleh Yesus untuk menjadi saksi. Kabar sukacita, kemana kita pergi, baik dalam keluarga, di sekolah, atau dalam masyarakat. Kamu akan menjadi saksi dari semuanya ini. Setelah mendengar pernyataan itu, kita merasa disadarkan kembali bahwa sebagai orang Katolik kita memiliki tugas yang tidak mudah, yaitu menjadi saksi di tengah-tengah masyarakat. Nah, kalau adik-adik mau menjadi saksi di tengah masyarakat, contohnya seperti apa? Atau di tengah keluarga, harus selalu berbuat baik, patuh pada perintah orang tua, tidak terus main game. Maka mari adik-adik yang terkasih, dalam minggu Paskah yang ketiga ini kita wajib harus menjadi saksi di tengah-tengah masyarakat. Nah, gambar yang tadi nanti adik-adik lihat sekali lagi 4 titik yang hitam. Tutup mata 15 detik. Setelah itu apa yang terlihat dalam gambar tersebut? Hasilnya nanti dikirim ke Cihani supaya suster mau lihat yang benar yang mana. Nah, semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi dan salam sejahtera. Berjumpa kembali bersama dengan kami para aspiran Bruder NTB. Oke, kreativitas kita hari ini yaitu membuat sendal jepit. Apa bahannya? Kita saksikan ini. Yang pertama, kita sediakan terlebih dahulu gunting. Yang kedua, spidol. Yang ketiga, ada lem. Dan yang keempat, kita perlu kertas warna. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu adalah kertas bekas makanan. Oke? Selanjutnya akan dijelaskan dan akan dibuat oleh saudara Justinus.
Oke adik-adik, jadi yang pertama kita harus menggambar terlebih dahulu polanya, yaitu pola sendal. Jadi adik-adik bisa menggunakan sendal yang adik-adik pakai untuk menggambar polanya. Nah, jadi gambarnya bisa adik-adik seperti ini gambarnya. Adik-adik harus menggambar dua pola, lalu menggunting menjadi dua pola itu, dua bentuk sendal. Nah, sesudah digunting, adik-adik bisa melipat pada bagian samping-sampingnya, melipat seperti ini, melipatnya pada dua pola. Jadi seperti ini dua pola. Oke, setelah itu adik-adik bisa menyatukan kedua pola ini dengan menggunakan lem. Jadi seperti ini adik-adik. Adik-adik pada saat melem nanti adik-adik terlebih dahulu menggunting bagian atas sendalnya. Adik-adik bisa menggunakan kertas kotak nasi tadi dan juga kertas warna. Guntingnya bisa seperti ini polanya. Nanti adik-adik menyatukan kedua pola ini dengan melem warna pada kotak nasi ini. Jadi caranya seperti adik-adik. Caranya seperti ini adik-adik. Oke adik-adik, jadi hasil sendalnya seperti ini. Ulangi lagi. Oke adik-adik. Oke adik-adik, Jangan matikan panjang dulu. sekali. Itu selamat mencoba adik-adik, semoga bisa. Kami anak-anak misioner, kami sobat-sobat Tuhan Yesus, berdoa berderma, itulah hidupku, berkurang kesaksian so pasti. Ayolah kawan, kita bersama, marilah membangun dunia baru. Marilah membangun dunia baru. Adik-adik, sebelum kita menutup kegiatan sekolah minggu online pada hari ini, mari suster mengajak kita semua untuk tepuk Yesus. Y E S U S, Yesus, yes. Mari kita tutup pertemuan kita dengan doa penutup. Adik-adik yang terkasih, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita pada hari ini, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas berkat bimbingan perlindungan-Mu yang Kau berikan kepada kami hari ini, sehingga pada hari ini kami telah menyelesaikan sekolah minggu kami. Ya Tuhan, berkatilah kami selalu, semoga kami selalu di bawah bimbingan-Mu dan kuasa Roh Kudus-Mu. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.